Bournemouth lawan Liverpool. Kalah 1-0 Liverpool, gimana yang? Selamat datang di Hakim Garis and Partners. Saya. Let's go. Yaudah, jadi hari ini kita bakal seperti biasa konten mingguan terkait dengan HGP review. Wih, go green. Go green tapi masih pakai plastik. Yaudah, San, gimana San? Langsung aja San. Ya udah, kita sekarang masuk ke Liga Inggris dulu kali, Angdam ya. Boleh. Kita masuk ke tim yang baru ngebantai tim lain minggu lalu, yang sekarang kalah sama juru kunci nih. Bournemouth lawan Liverpool. Kalah 1-0 Liverpool, gimana yang? Tolol. Gak usah basa-basi, klub tolol. Tapi dia minggu lalu ngebantai kan? Berarti yang dibantai lebih tolol. Oh ya, salah sempat gak gol penalti ya? Iya. Salah gak gol penalti ya? Salah. Orang tuh kalau nggak gol penalti out ke atas, malah ke samping. Iya anjir, itu berlebihan anjing. Itu benar-benar salah, Muhammad Salah. Betul. Udah sih, Udah, cukup. Langsung lanjut ke ini, dia tim yang kembali melakukan tren positifnya. 3 game selalu menang. Ini tim yang sangat mungkin untuk juara Liga Champion. Bridgingnya kelamaan. Chelsea Football Club lawan Leicester, menang 1-3. Gila banget ini tim. Emang ini udah Raja London gimana yang? Waduh, masih ada Brentford anjing. Kalau menurut gue ya biasa lah. Emang harusnya Chelsea tuh harus menang kayak gini. Harus worth it lah duit yang udah keluar kan. Udah tot bill udah bakar. Iya, walaupun kemarin Mudryk sempat ngegolin, sempat ngerayain, tapi tidak jadi. Offside. Gue yakin tuh di locker room diceng-cengin tuh pasti. Iya, udah selebrasi Drogba. Emang iya begini dia. Begini dia. Banyak gaya. Udah selebrasi Drogba. Enzo bermain sangat bagus ya. Bagus banget. Bagus anjing. Asisnya bagus banget. 2 gol Chelsea terakhir itu berkat Enzo. Gol Havertz yang menit 50. Ya. Terus sama gol Kovacic. Itu kan umpan Enzo ke Havertz, yang asis Mudryk. Akhirnya Mudryk tidak 0-0-7 kan. Akhirnya 0-1-7. Lumayan lah. Lumayan. Menang 1-3 lawan Leicester. Ya untuk naikin mental bagus untuk kembali di 16 besar, walaupun belum tahu lawannya siapa nanti di champion. Tapi pasti juara champion ini tim. Oke. Yaudah, lanjut aja. Ya, lanjut sekarang kita masuk ke Arsenal. masih dia. Sabar. Arsenal bro, Sambil Arsenal. menunggu kita akan tebak-tebakan dulu. Jadi bola apa? Oke. Nggak sempet saya tebak-tebakannya. Aduh. Kita masuk ke City ya. City Crystal Palace. 1-0. 1-0. Menurut gue nonton full ini pertandingannya, Agak boring sih. ugly win menurut gue. Dia cuma gol penalti dari Haaland ya. Haaland. Jack Grealish kalau nggak salah yang dilanggar itu, seingat gue. Tapi emang kalau City ketemu Crystal Palace tuh Selalu emang apes ya? selalu apes dan selalu Iya. menyusahkan. Betul. Firasat gue kemarin malah bisa jadi imbang atau kalah, tapi City bisa menang walaupun ugly win juga. Tumben. Iya tumben. Biasanya kan kena Karma. bukan kena karma kayak gol Towson yang dari jauh gitu-gitu kan. Tapi kemarin ya Crystal Palace ya memang dia bermain selayaknya Crystal Palace lawan tim besar ya. Benar-benar di belakang aja, defense. Sebenarnya sih counter deh. Mainnya counter attack. setelah gol City baru counter attack, tapi sebelumnya dia benar-benar full Nunggu defense. Dia dikurung sebenarnya, benar-benar dikurung di Pakai rantai Kak. Bukan itu dipasung namanya. Itu dipasung itu. Woi. Anda memasung-masung. Masalah lama dibahas-bahas lagi Crystal lu. Palace Anda. Iya kan? Jadi City itu ngekurung Crystal Palace sampai akhirnya Haaland golin, ya udah menang akhirnya. Sama satu lagi tambahan dikit. Selamat ya City bisa clean sheet. Biasanya kebobolan. Selamat. Biasanya kebobolan. Selamat Ederson. Bener juga. Udah itu aja. Itu salah satu penghargaan lah bisa clean sheet lagi. Dan ini menang ini semakin mepetin Arsenal juga ya. Walaupun Arsenal, sekarang kita masuk Arsenal ya. Boleh. Sekarang Arsenal lawan Fulham. Arsenal menang 3-0 meyakinkan dan mainnya bagus. Gabriel Jesus sudah balik lagi. Martinelli main bagus banget. Bagus banget semalam. Taruh dia di striker bagus sih. Si Martinelli. Taruh dia di striker bagus. Ya lawan Fulham ya layak menang sih sebenarnya Arsenal. Mainnya ya gue tetap akan bilang bahwa permainan yang paling enak ditonton ya Arsenal untuk musim ini sih.
Sepakat. Sama Newcastle kalau menurut gue satu lagi. Dua tim itu. Sepakat. Kagak, sekolah Newcastle. Ya kan orang punya pendapat yang beda-beda. Betul. Jadi ya udahlah, gitu aja kali ya buat Arsenal. Kita sekarang masuk Tapi ke ujung-ujungnya Arsenal nggak bakal ilmu menang. akuntansi sekarang kita masuknya kan. Ilmu akuntansi itu VR kuadrat. Sama dengan MC kuadrat. Tiba-tiba akuntansi ada MC kuadrat anjing. Lanjut. PR pangkat 2. Jadi Arsenal menurut lo bakal juara musim ini apa enggak? Kalau Arsenal menurut gue tentu tidak dong. tetap enggak. Juara Arsenal bakal juara tapi di hati masyarakat Arsenal London. Udah lanjut. Lanjut kita ke ini tim gurem ya. 2 match di Premier League ini belum pernah menang lagi nih dia. Match kemarin. Match kemarin 7 berapa? 7-0. MU sekarang masuk karena seri lawan Southampton. 0-0. Gimana pendapat lo? Wasitnya berpengaruh banget sih. Sumpah Anthony Taylor bener-bener ngaruhin pertandingan. Oke lah kartu merah Casemiro, oke gue sepakat sama wasit. Cuman pas kayak handballnya si pemain Crystal Palace menit 40-an tuh sama itu tackle-nya si pemain Crystal Palace juga itu digunting 2 kaki si Garnacho. Harusnya tuh bisa penalti. Karena apa emang parah banget itu dari belakang langsung diselengkat. Cuplikan videonya. Tak. Enggak ada, males. Parah banget editor, masukin editor ya. Dan di setelah pertandingan kita bisa lihat juga si Garnacho pakai ini apa alat bantu jalan untuk kaki. Oh gitu. Tapi sebenarnya kan ini kan perspektif dari fans MU yang sangat subjektif kan. Nggak, tapi emang kalau menurut gue juga permainannya emang MU defense diserang mulu sama Southampton. Jadi tapi ini kalau dari statistiknya MU itu percobaan shoot 17 kali. Targetnya 0. ya emang permainannya emang jelek. Iya Untuk kan? hari itu karena Casemiro ngaruin banget. 2 game terakhir. Tapi kan sebelumnya enggak 2 Oh, game iya, dong. bener, Sebelumnya Eropa, menang 4-1, Bro. Lu jangan maaf. Tolong. Kita ke match selanjutnya apa nih San? Persija lawan fans Blackpink. Ya lah, Real Madrid Espanyol. Real Madrid Espanyol. 3-1 menang. Ya menurut gue Madrid Espanyol ya emang seharusnya Madrid menang sih. Gue akuin emang Madrid musim ini bagus tapi emang gak sespesial musim lalu gitu. Jadi emang wajar. Espanyol juga bukan klub yang spesial banget kan di Spanyol. Jadi harusnya emang ini kemenangan yang layak dan emang patut didapatkan oleh Real Madrid sih itu. Tapi kalau mau ngomongin juara tetap realistis ya. Ini nggak bakal bisa tapi sulit. Ya balik lagi kayak kecuali Barca pesawatnya jatuh. Masuk ke Barca lawan siapa? Atletico Bilbao. 1-0 Rafinha menit 45 plus 1. Ya kembali lagi ugly win gue akuin. Pernah gue denger ini omongan deh. Soalnya tadi kita tag video kepotong oleh Barca anjing. Bukannya gara-gara wasitnya dibayar? Ya nggak jelas. 7-0. Wasit dibayar dari 2001 sampai 2018. Fiskal Barca, Fiskal Catalunya. Waduh. Jadi menurut gue ya emang ugly win gue akuin. Dan ada faktor luck sedikit dan penyerangan biasa aja. Nggak terlalu konsisten juga di Barca musim ini. Paling itu aja sih dari gue, nggak ada yang spesial sih dari Barca. Tapi kalau yang tadi Yuda bilang apa namanya? Bayar wasit itu gimana? Oh itu beda lagi. Nanti dibahas. 2001 kan? Enggak. Dari 2001 katanya. Itu kan masih dakwaan, masih didakwa. Jadi kita butuh lihat prosesnya dulu. Tapi kayaknya kalau yang lawan Chelsea Champion tuh fakta deh. Itu benar. Itu fakta. Gue juga mengakui kalau yang Chelsea itu kesalahan wasit. Tapi ya udahlah, itu kan masa lalu, nggak usah dibahas. Berarti 2001 sampai 2018 pialanya kalau diambil semua lo terima gak? Kenapa dia ambil orang piala murni? Kan bayar wasit. Emang suka gitu. Jadi wasit yang dibayar dari 2001 sampai 2018 itu jadi pertanyaan besar, apakah benar atau tidak presiden Barcelona bayar wasit atau tidak ya La Liga. Kita tunggu. Saya sih yang tanda besar itu apakah Pak Erick Thohir melanjutkan
PSSI sampai akhir pengurusannya atau enggak, atau di November dia jadi wapres kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kalau dari gue, pertanyaan terbesar adalah apakah kita mati di tahun 1500 Hijriah? Kiamat, udah mulai deket nih. Wah, gue nggak tahu deh apa itu. Apa ya Allah. Udah mulai deket. Ya tapi ya. Tapi sebelum itu minal aidin dulu. Minal aidin, bulan Ramadan 10 hari lagi kepada orang. Benar kan? 23 ya? Bener kan? Pas kita tag ini 10 hari Iya, 10 hari lagi. Apa namanya? Orang-orang yang kita senggol, mohon maaf kepada semua jajaran-jajaran yang ada di dalam PSSI. Saya minta maaf juga. Ini cuma bercanda, tapi keselnya beneran. Pokoknya kami cinta PSSI, tapi tidak dengan exco-nya. Exco-nya out aja. PSSI. Ya udahlah itu aja sih. Tohir, Anda janji-janji Liga 2 dilanjutkan, Liga 3 dilanjutkan dalam kampanye Anda, tapi katanya masih proses. Ya udah paling itu aja cukup ya. Tolong. Segitu dulu video kali ini. Jangan lupa saksikan kami terus di Hakim Garis and Partners channel YouTube. Mantap jiwa. Terprogres terbaik di Indonesia. Oke, Hakim Garis and Partners, let's go. Subrek jangan lupa disubrek.